Halo CYM Family, berikut beberapa pengumuman yang dapat aku sampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, untuk beberapa pekan ke depan, ibadah CYM Family diganti dengan ibadah online. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Change Youth Ministry supaya kalian bisa dapat notifikasinya untuk ibadah setiap hari Sabtu pukul 18.30. Jangan lupa ya. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan atau perpuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA atas nama Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah. Nomor rekeningnya di bawah ini ya. Yuk, kita cegah penularan virus dengan langkah-langkah berikut. Rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Jangan lupa cuci tangannya pakai sabun ya. Selalu jaga jarak aman dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, agar tidak terlalu berdekatan. Jarak yang disarankan adalah 1,5 sampai 2 meter. Mantap! Usahakan untuk tidak keluar rumah atau pergi ke tempat yang ramai dikunjungi oleh banyak orang. Selalu terapkan etika batuk dan bersin yang benar, agar tidak merugikan orang lain, karena imunitas yang rendah dan kondisi tubuh yang lemah dapat mempermudah penularan virus. Nggak mau kan orang lain tertular karena kita? Yang penting kita semua stay safe and stay at home. Yuk, sama-sama kita mau lawan COVID-19. Kita pasti bisa! CYM Family, One Ministry, One Family. CYM Family, One Ministry, One Family. Selamat datang teman-teman. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online CYM. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan, kita mau sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Pastikan teman-teman saat ini duduk dalam posisi yang nyaman agar kita bisa menyembah Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Tuhan, sore hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran Tuhan. Berikan kami hati yang seperti Engkau ya Bapa. Kami mau menyembah-Mu Tuhan sore hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami mau nyanyikan pujian kami hanya kepada-Mu Tuhan.
kami boleh datang Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sore hari ini ya Bapa, kami rindu Tuhan, kami haus akan firman-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami mau datang, kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan penuh sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Kami memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan sore hari ini. Masih pada semangat ya teman-teman ya? Amin. Amin. Mari kita naikkan satu pujian Lingkupiku. Yang sudah siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh angkat tangannya. Mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kami percaya Tuhan, kami memiliki Allah yang sangat luar biasa ya Bapa. Sampai detik ini pun kami masih dijaga Tuhan, kami masih dipelihara ya Bapa. Mari teman-teman, kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah berikan kepada kita Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik Yesus, Engkau baik Bapa. Tiada yang lain Yesus, hanya Engkau Haleluya, haleluya.
selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tangan-tangan dengan sungguh-sungguh. Percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom, selamat malam buat anak-anak muda yang luar biasa. Kalau hari ini kita kembali dalam ibadah kita kepada Tuhan dan kita masuk dalam firman Tuhan, saya percaya firman Tuhan yang hari ini kita akan dengar itu adalah firman yang hidup buat kita semuanya saat ini. Karena setiap firman yang akan ditaburkan itu tidak akan pernah lalu begitu saja. Tapi firman itu akan menjadi kehidupan buat kita. Saudara yakin hari ini bahwa ini semua karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kita. Sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kita merasakan pertolongan Tuhan tidak akan pernah berubah buat kita. Pertolongan Tuhan selalu baru setiap pagi buat kita, orang-orang yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang buat kehidupan kita. Karena saya percaya Roh Kudus adalah kekuatanku. Saudara, kita buka sama-sama di Zakaria 4 ayat 6. Inilah firman Tuhan katakan, maka berbicara ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini yang menjadi kebanggaan kita, saudara. Bahwa bukan dengan kekuatan saya, bukan dengan kekuatan diri saya, tapi dengan kekuatan Roh Kudus, melainkan dengan Rohku, kata firman Tuhan semesta alam. Sudah yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kalau hari ini kita mau menekankan bahwa anak-anak muda mau belajar bahwa tanpa Roh Kudus manusia tidak dapat berbuat banyak hal. Roh Kudus dapat melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Roh Kudus itu menjadi kekuatan kita. Roh Kudus itu akan selalu menjadi membantu kita, memberikan dorongan, memberikan semangat dalam hidup anak-anak muda. Anak-anak muda, kita seringkali ragu apakah Tuhan bisa berbuat sesuatu buat kita. Anak-anak muda, kadang-kadang kita berpikir hanya dengan kekuatan saya, hanya dengan kemampuan saya, hanya dengan kehebatan saya bisa. Saya mau kasih tahu, saudara, kalau saudara mau hidup saudara menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan, saudara harus belajar bahwa hanya Roh Kuduslah yang menjadi kekuatan hidup kita. Dan Dia adalah Roh yang dapat melakukan perkara-perkara yang besar, yang bagi kita kadang-kadang mustahil. Kadang-kadang kita nggak percaya, kadang-kadang kita ragu, mana bisa, mana mampu. Tapi hari ini, anak-anak muda yang mengasihi Tuhan, anak-anak muda yang cinta Tuhan, anak-anak muda yang mau mengajak Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya, dalam setiap perkara hidupmu, dalam setiap apapun yang menjadi perkara hidupmu, percayakan, andalkan Tuhan, andalkan Roh Kudus sebagai penolong yang luar biasa. Roh Kudus adalah kekuatan kita. Kalau hari ini kita juga mau belajar, siapa itu Roh Kudus? Bagaimana sih, seperti apa sih Dia itu? Ada berapa hal yang saya mau kasih tahu bahwa Dia adalah sebagai penghibur. Roh Kudus adalah penolong. Roh Kudus itu adalah kebenaran. Roh Kudus adalah yang sangat lembut. Roh Kudus adalah yang membentuk sifat manusia. Roh Kudus adalah yang memberikan karunia-karunia yang baru dalam hidup kita.
Roh Kudus adalah yang memberikan kekuatan buat hidup kita. Dia adalah sahabat. Dia adalah yang memberikan dorongan semangat buat hidup kita. Dan banyak hal yang diperbuat oleh Roh Kudus. Mari anak-anak muda, apapun yang menjadi pilihanmu saat ini, apakah dia penghibur, apakah dia penolong, apakah dia kebenaran, apakah dia yang membantu sifat manusia, apakah dia yang memberikan karunia, apakah dia yang memberikan kekuatan, silakan saudara bisa pilih yang menjadi kehidupan saudara. Dari yang kekasih dalam Tuhan, mari hari ini percayakan Roh Kudus adalah penolong yang akan membela saudara, yang akan bekerja buat hidup saudara. Kalau dia bela kita, dia benar-benar membela kita. Dia tidak pernah setengah membela saudara. Dia selalu memberikan yang terbaik. Kalau saat ini saya mengajak saudara untuk bisa melihat bagaimana kata penolong. Kalau kita tadi katakan penolong yang membela kita, penolong itu adalah parakletos. Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris katakan, kalau diterjemahkan macam-macam, mungkin seperti advokat, mungkin adalah penolong, penghibur, penasehat. Ya, saya percaya pekerjaan Roh Kudus saat ini memang dia adalah yang terbaik buat hidup saudara. Di Yohanes 14 ayat 16 katakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di Yohanes 14 ayat 26 juga katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita punya Bapa-Bapa yang sangat baik. Kita punya Tuhan yang baik sekali. Ketika dia naik ke surga, dia tidak tinggalkan anak-anak muda. Saat ini sekali lagi saya katakan, ketika Tuhan naik ke surga, dia tidak tinggalkan saudara sendirian. Dia memberikan penolong, dia memberikan kepadamu, dia memberikan penolong yang lain, yaitu supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Luar biasa. Dia menyertai kita, dia menjaga kita. Maka jangan pernah ragukan akan kasih daripada Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus sahabatmu, jadikan Roh Kudus penghiburmu, jadikan Roh Kudus penolongmu. Supaya hidup kita itu ketika kita mau dipimpin Roh Kudus, maka dia akan menyertai hidup saudara. Dia akan menjaga saudara, dia akan memimpin saudara, dia akan menolong saudara. Anak-anak muda, engkau membutuhkan Roh Kudus saat ini. Jangan pernah ragukan Roh Kudus. Biarlah dia menjadi kekuatanmu saat ini, supaya engkau berkenan di hadapan Tuhan. Ketika engkau berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Ketika engkau bekerja, minta pimpinan Roh Kudus. Ketika engkau sekolah, minta pertolongan Roh Kudus. Ketika engkau melayani Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Karena dia akan menyertai saudara, sehingga saudara layak di hadapan Tuhan. Saudara semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan saya percaya, ketika Roh Kudus memimpin saudara, ada kekuatan yang besar dari Tuhan. Sehingga saudara memiliki kuasa untuk saudara dapat layak menyembah Tuhan, layak memuji Tuhan, layak mengagungkan Tuhan, layak dipimpin oleh Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai saudara saat ini. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Biarlah firman itu menjadi firman yang hidup. Karena dia mengajarkan kita yang gak mungkin, yang gak bisa, yang katakan mungkin, tidak bisa, dan baginya gak mustahil gitu loh. Tapi hari ini dia ajarkan kebenaran. Sehingga saudara dapat mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Apa yang Tuhan mau kerjakan buat hidup saudara. Percayakan Roh Kudus saat ini menjadi kekuatan kita, menjadi penolong hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mengapa Roh Kudus adalah kekuatan saudara? Kembali saya katakan, mengapa Roh Kudus adalah kekuatan saudara? Karena kita boleh dikatakan adalah manusia yang menjadi makhluk yang lemah.
Mazmur 10 ayat 14 katakan, Mazmur pasal 10 ayat 14 katakan, engkau memang melihatnya, sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati, supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri, untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Saudara melihat bagaimana Daud itu adalah Daud adalah raja yang suka memuji Tuhan. Daud adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Daud adalah orang yang selalu menyerahkan sepenuhnya setiap masalah hidupnya kepada Tuhan. Daud adalah orang yang suka mendengar. Daud adalah orang yang taat. Maka hidupnya selalu berkenan di hadapan Tuhan. Daud punya salah? Banyak. Daud punya kehidupan yang tidak baik? Pernah dia terjadi dalam hidupnya. Tapi Daud itu selalu mengakui dalam segala hal hidupnya. Dia selalu minta ampun sama Tuhan. Dan dia minta percayakan Yesus sebagai penolong hidupnya. Maka Daud katakan dengan jelas bahwa engkau memang melihatnya. Sebab engkaulah yang melihat kesusahan dan sakit hati. Supaya engkau mengambilnya ke dalam tanganmu sendiri. Kepadamulah orang lemah menyerahkan diri. Untuk anak yatim engkau menjadi penolong. Jangan sia-siakan Tuhan dalam hidupmu saat ini. Bahwa Tuhan selalu memandang kepada kita. Selalu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Selanjutnya saudara, mengapa Roh Kudus adalah kekuatan kita? Karena Allah sendiri menyadari manusia memerlukan kekuatan dari rohnya. Allah menyadari manusia memerlukan kekuatan dari rohnya. Mazmur 127 ayat pertama katakan, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Di Mazmur 127 juga ayat 2 katakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini jelas, Allah tahu kita membutuhkannya. Allah tahu segala yang diperlukan oleh anak-anaknya. Allah tahu semuanya di keperluanmu saat ini. Saudara yakinkan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan saudara. Ayo hari ini dekat dengan Dia. Dia sanggup menyertai hidupmu. Dia sanggup memberikan kekuatan pada hidupmu. Dia akan selalu membangun hidupmu. Dia akan selalu menjaga hidupmu. Dia akan memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Kalau Salomo selalu menyerahkan juga sepenuhnya kepada Tuhan, maka bagaimana hidup Salomo dalam pemerintahannya? Dia diberkati Tuhan. Dia memperoleh hikmat yang luar biasa dari Tuhan. Karena Salomo selalu percayakan Tuhan segala-galanya di dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selanjutnya bagaimana mengapa Roh Kudus adalah kekuatan kita? Pengalaman hidup membuktikan bahwa manusia memerlukan Allah untuk kecukupan hidupnya. Mazmur 37 ayat 25 katakan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkannya, atau anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Engkau masih muda saat ini, tapi hari ini dengan imanmu percayakan sampai garis finish, sampai akhir hidupmu. Kalau engkau setia sama Tuhan, kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau selalu belajar akan firman Allah, selalu mau ikut akan firman Tuhan, dan selalu melakukan firman Tuhan, rema dalam kehidupanmu, engkau lakukan hari-harimu dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, engkau selalu percaya kepada Tuhan segala-galanya dalam hidupmu, yakinkan itu, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan memberkati engkau. Dia akan mencukupkan kehidupanmu. Dia akan menjagamu. Apapun cita-citamu hari ini. Apapun yang menjadi keinginanmu. Percayakan Tuhan menjadi andalanmu saat ini. Karena saya selalu yakin. Kalau anak muda. Semua yang hadir saat ini. Yang mendengar akan ibadah online saat ini. Kalau engkau yakin saat ini. Bahwa Yesus tidak pernah tinggalkan kamu. Yesus selalu bersama dengan kamu. Hari ini kau harus mengambil keputusan. Tuhan, aku mau setia.
Aku mau sungguh-sungguh. Aku mau percayakan Roh Kudus dalam kehidupanku menjadi kekuatanku. Aku akan jalankan firman Allah. Aku akan lakukan firman Allah. Aku akan sungguh-sungguh. Aku akan mau seperti Daud. Aku mau seperti Salomo yang bagaimana hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan membuatnya berhasil di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, bagaimanakah Roh Kudus menjadi kekuatanku? Selanjutnya, bagaimanakah Roh Kudus menjadi kekuatan kita? Yang pertama, saya mau ajak saudara mengerti bahwa ada 3 hal yang saudara ingatkan hari ini supaya bagaimana Roh Kudus menjadi kekuatan kita. Yang pertama, bagaimana menyadari kekurangan dan kelemahan. Kita tidak boleh sombong dalam hidup ini. Kita akui bahwa hanya Tuhan yang akan memberikan yang terbaik buat hidup saya. Jangan pakai pikiran kita, jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai dengan uang kita, jangan pakai dengan kekayaan kita, jangan pakai dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi hari ini, anak-anak muda, supaya Roh Kudus menjadi kekuatan saudara, engkau akan menyadari kekuranganmu. Engkau akan selalu percayakan bahwa kelemahanmu hanya Tuhan yang akan memberikan kelimpahan, pertambahan hidupmu. Dan kelemahan itu Tuhan akan naikkan menjadi lebih baik lagi. Mungkin tahap demi tahap yang akan kita lakukan, tapi Tuhan akan menyertai anak muda yang mau belajar. Mazmur 19 ayat 13 katakan, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kau sadari, yang ku sadar, yang tidak ku sadar. Ini menjadi hal yang luar biasa, bahwa menyadari kekurangan dan kelemahan itu menjadi yang terbaik supaya anak muda bisa mengerti. Dan selanjutnya, yang kedua, bagaimanakah Roh Kudus menjadi kekuatan saudara? Roh Kudus satu-satunya penolong kita. Ini harus kita ambil komitmen saat ini. Kalau Roh Kudus menjadi penolong saudara, jangan lagi ragukan, jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu. Percayakan sepenuh, total 100%. Mungkin bisa lebih lagi, 200%, 300%. Lanjut dan lanjut dan lanjut. Karena memang dia sudah dijanjikan Allah. Dia sudah dijanjikan saudara bahwa Allah akan memberikan penolong sampai Tuhan sudah datang kedua kalinya, sampai saudara garis finish, sampai Tuhan panggil saudara pulang. Percayakan, Roh Kudus menjadi andalan saudara, menjadi satu-satunya penolong yang setia yang akan bekerja buat saudara sehingga saudara lebih dekat dengan Tuhan. Zakaria 14 ayat 9 katakan, Zakaria 14 ayat 9 katakan, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Dia Esa, dia satu-satunya. Tuhan yang terbaik. Tuhan yang menjadi juru selamatmu. Tuhan yang menjadi penolongmu. Tuhan yang memberkati hidupmu. Tuhan yang menjaga hidupmu. Selanjutnya yang ketiga saudara, yang terakhir. Bagaimana Roh Kudus menjadi kekuatan saudara? Kita mau diajak saat ini untuk belajar berdoa dan memohon pertolongannya. Mazmur 51 ayat 13 katakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini hal yang penting juga. Ketika saudara mau bicara dengan Tuhan, ketika saudara mau dekat dengan Tuhan, ketika saudara mau berkomunikasi dengan Tuhan, ketika saudara mau berdoa kepada Tuhan, kita harus belajar saat ini. Ada 3 hal. Bagaimana kita menyadari kekurangan dan kelemahan kita. Bagaimana Roh Kudus satu-satunya penolong kita. Bagaimana kita juga harus belajar berdoa dan memohon pertolongannya. Ini menjadi komitmen hari ini saudara. Anak-anak muda, biarlah hari ini Roh Kudus yang kita yakinkan menjadi penolong kita, yang kita yakinkan menjadi penghibur kita. Dia akan menjaga engkau, dia akan menolong engkau, dia akan memberkati engkau, dia akan mengasihi engkau. Dan hari ini percayakan, walaupun keadaan dunia saat ini mencekam, keadaan dunia tidak bersahabat dengan saudara. Mungkin saat ini engkau mengalami yang namanya di PHK. Mungkin engkau mengalami yang namanya tidak bekerja, tidak usaha, tidak sekolah, tidak kuliah. Mungkin hari ini membuat ada kebosanan dalam hidupmu. Tapi percayakan, Roh Kudus tetap menjadi andalanmu. Roh Kudus tetap menjadi penghiburmu.
Engkau selalu dekat dengan Tuhan. Engkau selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Engkau selalu mengajak Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Dan dengan iman dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai saya. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada saya. Tuhan ada yang terbaik di dalam hidup saya. Mari hari ini melalui renungan firman Tuhan, sahabat yang mengasihi Tuhan, kaum muda yang mengasihi Tuhan, hari ini kemenangan Tuhan akan berikan kepadamu. Dan hari ini menjadi berkat buat hidupmu. Saya percaya, saya akan berdoa buat saudara hari ini, supaya Roh Kudus menjadi berkat buat hidup saudara. Roh Kudus akan memberikan kasih karunia kepada saudara, sehingga Tuhan akan buat engkau naik bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Dan engkau akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Dan hari ini percayakan, Tuhan yang terbaik di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Mari angkat tanganmu. Kita percayakan Tuhan. Biarlah Tuhan saja hari ini bekerja buat anak-anak muda. Supaya anak-anak muda kembali bangkit. Anak muda kembali bertumbuh. Anak-anak muda semakin percayakan Roh Kudus. Bahwa Roh Kudus tidak pernah tinggalkan engkau. Dan Roh Kudus akan berkati hidupmu dalam segala hal dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, terima kasih. Kalau hari ini kami telah mendengar akan firman Tuhan. Setiap yang hari ini pemirsa yang mendengarnya saat ini. Seluruh jemaat. Biarlah hari ini melalui anak-anak muda. Kasih kuasa anugerah Tuhan akan bekerja buat anak-anak muda. Tuhan pakai anak-anak muda menjadi berkat yang luar biasa. Dan mempercayakan mereka sebagai anak-anak-Mu yang meyakinkan bahwa Roh Kudus adalah penolongnya. Roh Kudus adalah penghiburnya. Roh Kudus adalah kekuatannya. Roh Kudus adalah sahabatnya. Mari Tuhan berkati anak muda supaya mereka percayakan bahwa Tuhan tidak tinggalkan mereka. Percaya bahwa mereka akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Yakinkan mereka Tuhan supaya mereka selalu bersyukur kepadamu. Supaya mereka mau banyak belajar akan firman Tuhan. Dan kuasa Tuhan akan bekerja buat anak-anak muda. Mereka akan menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Tuhan akan berkati hidup mereka. Mulai hari ini, esok, sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Berkat Tuhan melimpah bagi anak-anak muda. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucapkan syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya, yang beriman sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. God bless you. Haleluya.